Tes, halo, tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Patron Daring ya. Ya, untuk sementara kita harus paham bahwa kondisi sekarang kita harus bisa menyesuaikan dalam kondisi seperti sekarang ini. Dan untuk itu mungkin banyak pelajaran yang perlu Bapak ulang kembali untuk sekedar mengingatkan kembali, melatih dari dasar lagi untuk sekedar mengingatkan dan sedikit melanjutkan pembahasan pada waktu tertunda secara pelajaran KBM tatap muka. Waktu itu kan yang belum dibahas tentang ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini sedikit melihat kembali kita kembali ke dasar awal lagi supaya mengingat-ingat kembali ya. Oh ya, kita mulai dengan bacaan bismillah dulu sebelum mulai, tadi lupa Bapak untuk memulainya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ingat, apalagi udah kelas 12 ya, masalah konsep dasar akuntansi, harta sama dengan hutang dan modal ini penting dan sangat penting, jangan sampai lupa ya. Ini jangan sampai lupa. Ya mungkin nanti modulnya akan Bapak kirim atau materi-materinya melalui grup WA ya. Nah, di sini akuntansi dasar kita, pertama kan ada konsep dasar akuntansi, pengenalan akun-akun atau kode-kodenya, cara menghafal akun-akunnya, proses penjurnalannya secara sederhana, sampai berikutnya ya. Nah, di sini ada konsep dasar akuntansinya, seperti harta sama dengan hutang plus modal. Nah, dasar inilah yang menjadi acuan pencatatan akuntansi. Jadi untuk konsep dasar ini wajib dihafal ya, wajib ini mah. Apalagi sudah kelas 12, seharusnya mah tidak usah ngulang lagi ke sini, cuman tetap nanti akan terus menyangkut seperti apa namanya? Akan kembali ke konsep lagi kalau kitanya bingung. Tapi kalau sudah mengerti pasti tidak akan kembali lagi ke dasar ya. Nah, sekarang hanya sekedar mengingatkan aja atau mengingat kembali lah. Nah, contoh simpel misalnya ya, modal, ingat modal dan hutang itu posisinya berlawanan dengan harta ya. Ingat, jadi harta itu kan sudah diingat kembali, harta itu terdiri dari kas, peralatan perlengkapan. Nah, peralatan perlengkapan itu dibedakannya dari apa? Dari masanya. Misalnya kalau peralatan mah di atas 1 tahun, perlengkapan mah di bawah 1 tahun. Sebut perlengkapan berarti apa? Untuk melengkapi gitu. Nah, yang penting kita tahu pos-posnya jelas, itu harus tahu. Nah, hutang nih diingatkan kembali, hutang itu ada 2, maksudnya hutang dagang sama hutang bank. Nah, itu perbedaannya apa? Kalau di hutang dagang pasti di bawah 1 tahun. Nah, kalau di hutang bank pasti di atas 1 tahun. Nah, itu tadi di bawah 1 tahun, kalau bank di atas 1 tahun. Modal pemilik, nah contohnya ya. Nah, baca-baca. Nah, ini nanti akan Bapak kirimkan, ini mas harusnya mah udah tidak perlu diingatkan lagi ya. Apalagi sudah kelas 12, harusnya udah bisa secara pandai membuat laporan keuangan ya. Nah, mengapa itu setiap
apa namanya, pembukuan secara harus bisa membuat akun ya, akun-akun ini ada pengenalan tentang akun dulu nih, akun. Ingat lagi ya, akun tetap, akun sementara. Kalau akun tetap apa? Akun tetap itu diantaranya kan seperti tadi di atas nih, ada harta, ada utang, ada modalnya, ini akun tetapnya. Tapi kalau akun sementara itu seperti di laporan laba rugi ya, situ ada pendapatan dan beban. Nah itu sementara. Kenapa sementara? Ya kan setiap waktunya namanya laporan laba rugi berubah-ubah ya kan. Tapi kalau yang namanya harta, hutang dan modal selalu pasti tetap ya, dan masanya kan lama ya kan. Nah kalau pendapatan kan tiap bulannya ada perbedaan ya pendapatan. Nah mengenai laba rugi sendiri Bapak ingatkan lagi ya. Mengenai laba rugi sendiri itu berarti apa? Laba rugi sendiri itu ada perbedaannya antara perusahaan jasa sama perusahaan dagang. Ingat itu ya, perusahaan dagang dan jasa. Yang kemarin kita pernah sering bahas kan perusahaan jasa paling mudah, perusahaan jasa ya. Nah, bentar ya. Nah ini nanti Bapak ajarin lagi ya, tuh tentang akun, utang ya. Ini ada kan jangka panjang, jangka pendek sudah dijelaskan ya kan, modalnya atau pendapatannya, beban. Nah itu termasuk kan. Nah ini contoh-contoh yang kecil ya, yang kecil, contoh yang kecil ya. Nah, jadi gitu. Nanti kita pelajari lagi. Nah seharusnya mah sekarang mah udah menuju ke laporan akuntansi perusahaan dagang, udah ini lagi ya, udah dibahasnya udah lebih lagi gitu, udah seperti kemarin. Nah, gini aja dah. Berhubung Bapak akan ingatkan, apa itu ayat jurnal penyesuaian? Ayat jurnal penyesuaian, setiap ada transaksi, pasti akan selalu ada perubahan. Contoh, ayat jurnal penyesuaian itu akan dibuat setelah adanya perubahan transaksi. Misalnya penyusutan peralatan, ya. Penyusutan peralatan itu pasti akan disesuaikan pada saat akhir periode. Kenapa? Setelah dibuat laporan keuangan, termasuk laba rugi dan lainnya, maka akan adanya tambahan transaksi yang tak terduga ataupun susulan. Nah, itu di situ ayat jurnal penyesuaian akan dibuat untuk disesuaikan ya. Nah, termasuk dengan dari penyusutan, termasuk penyusutan barang tadi. Yang kedua, adanya mungkin pembayaran dibayar di muka. Nah, adanya pembayaran piutang. Nah, itu kan menyusul. Makanya kalau tidak disesuaikan, bila ada pemasukan di akhir periode, sedangkan itu harusnya tercatatnya di bulan Januari buat periode berikutnya, maka tidak akan dituliskan, digabungkan dengan bulan Desember akhir. Karena apa? Di bulan itu kan real datanya dari Januari sampai ke Desember ya. Real datanya, tidak boleh ada tambahan data yang dimasukkan bulan Januari, itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi disesuaikan, harus disesuaikan. Adjustment namanya ya. Harus disesuaikan. Bagi kok ya. Diganti ya. Ganti lagi. Saya yang urusan. Bisa tadi. Yang tangan. Ganti kan. Mana tadi bisa. Kamu udah salah ya? Tapi saya adjustment.
Nah, Tadi kata itu Pak ini kan ini jadi pelapor. Ini kan AJP 42. Ini. nah, tadi seperti yang telah dijelaskan ayat Junab penyusunan modul 2. Nah, kita coba ya. Coba ini, pada tanggal 1 April 2017, Tuan A membayar uang sewa selama 1 tahun ke depan sebesar 12 juta. Nah, di sini kan kita harus tahu, bulan April 2017 membayar uang sewa selama setahun ke depan. Nah, berarti ketemu lagi bulan April 2018 ya. Nah, bulan April, Februari, Maret, April. Nah, di sini kan pada tanggal 1 Februari 2018 pemilik bangunan menawarkan Tuan untuk membayar uang sewa lebih cepat. Jadi karena mungkin pemilik bangunannya butuh untuk apapun ya lah sebenarnya, dia menawarkan Pak untuk membayarnya lebih awal gitu ya, lebih cepat. Nah, karena apa? Bila dibayar lebih cepat akan dapat potongan diskon lah sebutnya 7.200.000. Nah, ini contoh kasus ya. Sini kan banyak ya, buatlah jurnal awal ya, jurnal penyesuaiannya gini ya, jurnal penyesuaiannya pada tanggal sekian, opsionalnya di sini ada keterangan ya. Karena mungkin kalau kita bahas lebih lanjut waktunya ya, kita mah ini aja lah, mengenal dulu aja tentang penyesuaian seperti yang tadi Bapak jelaskan secara garis besarnya saja ya. Kalau dibahas secara langsung bisa berapa jam ya di sini, sedangkan waktu cuma 1 jam ya di sini. Nah, ini nanti akan dikirimkan semuanya, pelajarin ya, pelajari. Nanti ada contoh soal dan jawabannya, mungkin Bapak akan coba kirimkan. Nah, ini contoh-contohnya buat jurnal-jurnalnya. Nanti ada contoh soal dan jawabannya ya. Kalau bingung bisa silakan ibaratnya kita bisa japri lah ibaratnya yang bisa langsung hubungi Bapak, karena secara daring tidak butuh waktunya ya, tidak bisa cukup. Nah, ini banyak modul ya dibahas. Sambil menunggu yang lain ya, sambil menunggu yang lain. Silakan coba Bapak sambil menunggu yang lain, tolong ada yang mau bertanya dulu, coba dibuka itunya ya, unmute-nya ya. Nah, ya. Nanti ada beberapa materi-materi yang akan Bapak berikan, antaranya perlu pembahasan tentang jurnal penutup, perlu pembahasan tentang adjustment ya, penjualan. Ini berhubung awal ya, kita akan berbincang-bincang mengenai dasar-dasar akuntansinya aja, sambil mengenal, sambil kita mengingat kembali apapun yang telah diajarkan Bapak untuk lebih dipahami lagi. Ya mungkin kita sama-sama mengerti kondisi seperti ini tidak serta-merta mudah ya, mudah untuk dijalankan. Jadi fungsi utama secara garis besar akuntansi itu ya memiliki ciri-cirinya
setiap perusahaan berbeda-beda dalam hal jenis usahanya ya. Perusahaan jasa dan perusahaan dagang, apalagi perusahaan pabrik atau manufaktur, itu sangat berbeda. Kalau di perusahaan jasa yang dicari hanya pendapatan jasa ya. Dan adanya beban di situ kalau membuat laporan laba ruginya ya. Nah, kalau perusahaan dagang itu akan kita hitung ada biaya variabel, ada biaya paypalnya, ada biaya macam-macamnya buat barang stok masuk ya, first in first out sebutnya. Itu nanti dibaca berikutnya ya, terlalu jauh. Jadi mengenal saja dulu tentang perusahaan dagang. Nah, harusnya Mas sekarang sudah mulai dibahas tentang perusahaan dagang. Karena apa? Di situ akan ada pembuatan kartu piutang ya. Kartu apa namanya? Pembelian. Sebutnya kartu kayak kolom, kayak jurnal. Ya, sekarang mungkin Bapak tidak membawa materi itu. Sekadar awal ini mah kita akan mengenal dulu tentang yang sudah dipelajari, mengulang-ulang kembali. Jadi supaya kalian bisa mengingat lagi soal-soal yang simpel-simpel yang pernah diajarkan untuk dikembangkan. Nah, kita akan mengingat tentang perusahaan jasa. Perusahaan jasa tahapannya dan perusahaan dagang semuanya sama, cuman yang membedakannya jenis apa yang dijualnya ya kan. Kalau jasa tentu hanya jasa saja, tapi kalau udah berbicara tentang perusahaan dagang itu berarti ada stok ya, stok yang harus dipersiapkan. Nah, makanya di situ akan ada yang namanya kartu piutang, kartu pembelian, kartu penjualan dalam bentuk ya mungkin disebutnya kartu ya atau stok ya, stok kolom. Nah, di situ akan dipisahkan mana sampai adanya kartu persediaan itu akan dipisahkan lagi ya. Nah, kalau di perusahaan jasa makan udah tahu misalnya contohnya misal perusahaan ataupun pabrik bengkel ya, bengkel termasuk dengan apa namanya salon apa itu kan jenis jasa yang tidak dibutuhkan stok barang. Adapun kalau ada barangnya ya berarti dia hitungannya seperti perusahaan dagang. Berarti dia ada dua transaksi laba ruginya, misalnya laba rugi khusus buat jasanya dan laba rugi buat untuk persediaan barangnya. Dia akan membuat laba ruginya dua gitu ya. Nah, itu harus diingat lagi. Terus jurnal, ingat yang udah kita harus tahu di dalam akuntansi jurnal nomor 1. Kalau tidak bisa paham lebih mengenal jurnalnya, kita harus latihan jurnal sebenarnya. Menjurnal lah ibaratnya. Harus tahu kolom-kolom debit kreditnya, harus tahu, harus paham di mana posisi debit, mana posisi kredit, itu harus jelas ya, harus jelas. Pernah kan Bapak kasih materi-materinya supaya coba dibuka lagi, diulang lagi, diingat lagi ya, itu lebih penting. Apalagi kita jurusan AKM. Nah, dari mana kalau jurnalnya nggak bisa ya, harus bisa, pasti bisa. Jadi jurnal diingat-ingat lagi, udah pernah diajarkan apa posisinya. Nah, kalau dari perusahaan dagang itu model cash in, cash out itu penting banget. Karena apa? Di situ akan lebih dilihat lagi tentang pembelian dan penjualan ya. Karena makanya ada kartu penjualan, kartu pembelian, kartu persediaan ya, itu termasuk apa namanya piutang, utang itu kan lebih dikhususkan lagi. Nah, kalau di perusahaan jasa mah emang yang ada hanya pendapatan jasa sama bebannya. Misalnya kalau kita punya salon, tentu di situ dibutuhkan yang namanya jasa salon itu membutuhkan berbagai macam beban biaya. Contohnya kalau kita pemilik berarti ada tukang salonnya atau ada karyawannya. Paling bayar karyawan, terus bayar mungkin kan harus pakai listrik, bayar apa keamanan segala-galanya, itu kan berarti perlu ada biaya operasional lah sebutannya, operasional yang di situ. Nah, setelah itu hanya dikurangkan saja kan berapa jumlah total biaya beban, berapa pendapatan pemasukan salon selama misalnya selama sebulan. Nah, maka akan dikurangkan. Nah, di situ ketahuan labanya. Ya, labanya. Nah, kalau perusahaan dagang harus disesuaikan stoknya. Harus disesuaikan dengan apa namanya?
harga pembeliannya, waktu harga belinya berapa, terus harga penjualannya berapa. Maka kalau ada harga pembelian, kita berarti lebih spesifik lagi ke barangnya ya. Kalau kita misalnya perusahaan penjualan HP misalnya, penjualan HP kan berarti yang ada persediaan barang HP-nya. Nah, di persediaan barang HP-nya maka akan dilihat berapa pembeliannya waktu beli ya kan. Nah, nanti setelah dijual maka berapa harga, kita menentukan harga penjualan. Nah, maka harus ditentukan dulu berapa harga penjualan yang pantas untuk kita jual gitu ya. Setelah kita beli barangnya untuk dijual. Nah, di situ makanya perusahaan dagang mah lebih rada sulit ya mungkin. Tapi sebenarnya bukan sulit. Kalau kita paham jalurnya tidak sulit. Karena sulit juga karena kita tidak tahu, tidak paham. Makanya dibedakan jasa dan dagang ya. Apalagi nanti kalau ngebahas lebih lanjut setelah SMK, dia akan dibahas tentang factoring atau manufaktur atau pabrik, factory atau gimana ya. Lebih rumit lagi kalau dari pabrik itu. Banyak banget akun-akun yang dibuat. Jadi ingat lagi apa akun-akunnya, kode-kodenya harus bisa. Usahakan kode-kodenya yang gampang gampang dipahami lah. Kalau kode mah tidak, tiap perusahaan berbeda-beda. Kalau kode kayak kita juga kalau mengasih tanda misalnya barang apa, ngasih nomor berapa, ya itu harus, itu mah gimana manajemen perusahaannya ya. Manajemen perusahaannya bebas. Silakan mau dibuat gimana, itu masing-masing gimana kebijaksanaannya ya. Nah, waktu pembahasan tentang adjustment emang sempat terunda. Kita lihat gambaran adjustment kayak tadi. Pada saat perusahaan, misalnya perusahaan dagang ya, perusahaan dagang memiliki stok persediaannya sekian misalnya. Pada waktu akhir periode ternyata stok persediaannya yang realnya itu sekian. Nah, itu kan perlu di adjustment. Nah, itu maksudnya di adjustment harus disesuaikan. Jadi sesuai barangnya. Kenapa? Kalau barang, pasti ada yang namanya barang di retur, ada yang namanya barang di di barang rusak ya karena di retur karena rusak, ataupun barang yang tidak terpakai atau sebutnya ya banyaklah kendalanya barang mah, yang ada yang rusak karena rusak, ada yang karena tidak mungkin hilang. Ternyata di persediaan ada ya namanya barang yang bisa aja dia ngambil bagaimana hilang. Nah, ternyata barang itu sisanya segini. Nah, itu sesuaikan ya. Terus ada sebut disesuaikan lagi seperti sewa dibayar di muka, itu sesuaikan. Kenapa? Kan kayak tadi ada orang kita sewa, misalnya kalau perusahaan kita menyewa tempat ya, menyewa tempat. Nah, tempat itu padahal kan masih ada berapa bulan lagi ya. Emang harus nanti sekian bulan harus dibayar. Nah, itu pemilik tempat itu menawarkan kalau mau diperpanjang, jadi nggak usah sampai nunggu akhir Desember misalnya, bulan April perpanjang langsung gitu, karena dikasih diskon. Nah, itu termasuk harus disesuaikan ya. Nah, banyak yang harus dipelajari sebenarnya. Tapi ini kan awal ya, awal harus paham dulu masalah ini, harus mengerti dulu ya. Nah, mungkin emang semua tergantung diri kita sendiri. Memahami sesuatu itu harus tahu dari diri kita sendiri. Tidak, bukannya orang itu bukan bapaknya sekadar menambahkan nasihat lah. Memahami sesuatu itu timbul dari diri kita sendiri. Orang lain mah hanya hanya cukup mengingatkan. Semua tergantung di kita. Sadar ada di kita sendiri. Dari mana kita bisa ngerti kalau kitanya sendiri tidak mau membuka hati, tertutup. Nah, itu. Jadi akuntansi harus dipahami dari dasar, detail, harus teliti. Baca banyak tutorial di luar, tutorial silakan pelajari di mana, Google pun banyak ya. Tutorial pelajarin. Tujuan Bapak ada di sini apa? Buat bertanya. Silakan kalian kembangkan ilmunya, kalian kembangkan. Bapak siap untuk membantu, membimbing. Nah, itu tergantung dari kalian. Kalian mau apa tidak tergantung kalian sendiri, gitu ya. Kenapa?
sulit sih kalau orang yang mau di ini tidak mau. Nah itu ya. Tolong itu satu nasihat Bapak sambil Bapak mengajarkan tentang soal akuntansi secara garis besarnya lah. Memang belum secara khusus. Besok mungkin buat pertemuan nanti akan dicoba latihan soal mungkin ya, ataupun tanya jawab mungkin. Nah sekarang kan berhubung awal untuk kelas 12 ya, kelas 12 terutama mengenai produktif akuntansinya. Nah ini mulai dari sekarang Bapak mulai tekankan ya, tekankan lagi yang sudah dipelajarin, soal-soal yang sudah dipelajarin tolong dibuka lagi, karena Bapak kan tidak akan mungkin membahas dari awal lagi seperti orang udah lari di depan mundur lagi ya, tidak akan mungkin. Waktunya juga kita terbatas ya, ada waktunya. Dan silakan Bapak terbuka, kalau mau bertanya langsung melalui pribadi atau japri apa gimana, silakan. Yang diperlukan apa? Kreatif, ini aktifnya kalian, aktifnya ya, aktif kalian untuk mau respon, peduli. Apalagi ini jurusan kita, bahkan ini pokoknya, wajibnya. Kalau pokok wajibnya tidak ada peduli, buat apa? Gitu aja, ya. Bapak tekankan satu, Bapak hanya sekedar menyampaikan, silakan, dan bertanya, silakan bertanya, itu yang berarti ada aktivitas namanya. Nah itu ya, tolong dipelajari lagi, jangan dibikin susah, apapun jangan dibikin susah. Kendalanya silakan, kalau perlu, misalnya ada saran apa silakan ke Bapak, gitu aja, supaya ada respon dari kalian ya. Bapak ingin responnya. Padahal Bapak udah ngebantu kalian terus terang, buat apa? Buat supaya semangat. Nah di sini kelas 12 silakan buktikan ke Bapak ya, buktikan bisa enggak gitu, jangan sampai enggak bisa. Makanya Bapak lebih senang apa? Lebih senang untuk interaksi, interaktif. Jadi semua ada, jangan satu arah, dua arah lebih bagus. Dua arah silakan. Nanti akan Bapak sekarang hanya sekedar mengingatkan pelajaran-pelajaran tadi ya. Jadi kembali diulang dalam belajar ya, kembali diulang-ulang. Karena apa? Penting sekali dalam belajar ya. Akuntansi tidak mudah, tidak cuma cukup teori. Akuntansi harus apa? Harus banyak dipraktekkan ya. Sehari-hari praktekkan. Contohnya apa? Bikin laporan kecil-kecilan di rumah, bikin. Misalnya bangun tidur, kita sarapan, apa bikin laporan. Kreasikan. Nah, nanti kalau perlu ada tugas ya, tapi nanti ya. Sekarang mah hanya sekedar pembukaan doang ya. Jadi tolong ya, kalian perhatikan tentang akuntansi itu, jangan disepelekan ya. Tapi percaya kalian bisa, kalian pintar ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan bertanya. Nah, jadi akuntansi kembali secara langsung ya, secara cepat Bapak jelaskan. Karena waktu juga ya. Proses akuntansi. Ada siklus akuntansi. Nah, proses mulai dari transaksi didasari dari bukti-bukti. Nah, ingat ya, bukti-bukti dari mana? Dari kwitansi, dari nota, dari apa itu bukti transaksi. Dimasukkan kemana? Ke jurnal ya. Dari jurnal itu akan ada jurnal umum ya. Jurnal umum kita masukkan, mau kas, mau apa, masukkan semua. Nah, lalu akan ada jurnal khusus, kita khususkan. Nah, itu mulai ya, ingatkan. Jurnal khusus terdiri dari apa? Semua akun-akun. Nah, tadi yang di umum tuh akun-akun digabungkan. Nah, di khusus akun-akun dipisah. Kas khusus, peralatan, perlengkapan. Nah, itu termasuk persediaan dan lain-lain ya. Makanya harus tahu akun-akunnya, jangan salah masuk ya. Nah, kemudian setelah dibuat jurnal dipostingkan. Nah, diposting itu yang tadi disebut diposting ya, akan membutuhkan buat apa? Data-data buat neraca saldo misalnya. Neraca saldo itu apa? Nah, kembali lagi itu berputar, makanya siklus berputar lagi. Ada neraca saldo. Neraca saldo itu dasarnya dari persamaan akuntansi yang tadi ya, aset sama dengan hutang ditambah modal. Ingat. Nah, aset apa lagi? Nah, itu diulang-ulang terus ya, diulang-ulang terus.
Aset itu terdiri dari apa? Nah, harus tahu di mana kalau aset bertambahnya, plusnya, minusnya di mana, kan udah pernah diajarin. Nah, pada suatu itu aset secara Bapak ingatkan lagi, aset itu ada terdiri dari kas, peralatan, perlengkapan, persediaan. Nah, tadi kan diulang lagi, peralatan dan perlengkapan apa bedanya? Kalau peralatan itu bedanya dia itu lebih dari setahun. Nah, kalau perlengkapan hanya melengkapi sebutannya di bawah 1 tahun. Nah, itu ulang lagi sama Bapak nih ya. Nah, terus ada lagi hutang ingat ada 2 hutang tuh, jangka panjang, jangka pendek. Hutang jangka panjang apa? Nah, harus jelas ya. Jangka panjang berarti di atas 1 tahun, jangka pendek di bawah 1 tahun. Nah, modal lagi tadi ada lagi modal. Nah, di mana posisi laba ruginya udah dimasukkan ke neraca, ingat laba rugi. Kalau laba rugi kan tadi udah dijelaskan lagi ada 3 laporan laba rugi setiap perusahaan beda-beda. Perusahaan jasa, perusahaan dagang, sama perusahaan manufaktur pabrik. Nah, itu ada 3 ya, beda ya. Ingat itu beda. Kita bahas misalnya jasa. Kalau di jasa hanya ada pendapatan jasa sama biaya atau beban biaya ya, biaya aja. Nah, kalau di laba rugi di perusahaan dagang itu berarti ada penjualan dan pembelian ya. Nah, di situ. Dan di situ penjualan pembelian dilihat, mencari harga pokok penjualannya harus jelas, harus tahu. Nah, makanya itu nanti kita bahas tentang perusahaan dagang sekarang. Sementara kemarin kan kita perkuat perusahaan jasa ya, gampang kan jasa mah. Nah, itu ingat setelah laba rugi kita buat itu masuknya posisinya di mana? Nah, kalau laba untuk menambah modal ya. Kalau laba menambah modal di neraca itu harus sebelah mana? Sebelah kanan kan, posisi neraca ya. Sebelah kirinya kan aktiva tuh. Nah, kalau sebelah kirinya apa? Berarti ada beban, bebannya masukkan ke sana, ke sebelah pipa. Nah, di situ ya. Terus jelas gitu ya. Jadi Bapak sekarang minta tolong serius gitulah ya. Jangan main-main lagi nih kelas 12, jangan main-main lagi, harus bisa ya. Tanggung jawab soalnya apa? Harus bisa. Nah, makanya tolong lebih jangan disepelekannya. Terus lebih lagi yang rugi siapa? Kalian semua. Nah, tadi setelah bikin laba ruginya udah ada. Nah, makanya perlu ada yang namanya setelah jadi laporan keuangan harus ada yang namanya adjustment. Nah, ini sekarang tuh harusnya Bapak ngerangka adjustment ya. Adjustment baca aja dulu lah, nanti buat materi berikutnya akan dibahas lagi tentang adjustment, dilatih. Sebenarnya akuntansi bukan soal teori, harus banyak latihan ya. Banyak latihan. Tolong Bapak mohon banyak latihan. Jangan daripada banyak main, banyak latihan ya. Kalau tak kurang latihannya rugi sendiri. Nah, tadi di adjustment apa? Kayak tadi ada sewa dibayar di muka, belum waktunya kita bayar misalnya, berarti harus disesuaikan. Terus ada susulan laba. Waktu itu piutang kita ada yang bayar misalnya, apa piutang sama utang sebeda. Nah, itu harus jangan sampai nggak tahu apa piutang, apa utang, jangan sampai nggak tahu ya. Piutang berarti apa? Uang kita di orang. Orang berarti harus bayar ke kita. Nah, kalau utang apa? Uang orang di kita. Nah, itu kita kebalikannya. Nah, piutang dan utang ya harus jelas, harus tahu, jangan sampai nggak tahu lagi. Nah, udah gitu setelah kita melakukan pengadjustment, ada terakhirnya jurnal penutup. Nah, ini jurnal perlu kita tutup jurnalnya. Kenapa? Jadi kesimpulan analisa terakhir setelah di adjustment akan ada penutup. Nah, di situ sebenarnya siklus sebenarnya tidak sulit sebenarnya. Cuma yang sulit itu kitanya sulit, nggak mau mengulang-ulang lagi. Belajar jurnalnya, ingat jurnal pokok wajibnya harus bisa ya itu. Nah, sebagian secara gamblang, secara garis besar Bapak sudah jabarkan secara garis besarnya. Nah, di situ apalagi nanti kita bahas di perusahaan dagang, kita bikin namanya stok persediaan ataupun kartu persediaan buat apa barang dagang. Nah, di situ yang lebih ditekan ya. Ingat cash in cash out juga pernah Bapak jelaskan, cash in cash out. Kalau cash in apa? Kas masuk.
cash out, kas keluar. Nah, kalau di perusahaan dagang berarti apa? Yang bikin cash in apa? Pemasukan. Jual, penjualan. Berarti kita jual barang, berarti otomatis uangnya masuk ke kita. Barangnya emang ke orang. Nah, kalau kita beli barang buat ngejual, berarti kita beli nih. Berarti otomatis cash out. Nah, itu harus paham lagi ya. Yang jelas. Tolong. Ya, dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah untuk yang sekarang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jadi ngajar nang geus 2 buka-buka